Oke, selamat siang teman-teman. Nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Saya ingin buat satu video. Ini adalah bagian kedua daripada IRR dengan menggunakan konsep awal IRR adalah sebagai saving bank analogi. Ini diperkenalkan pertama kali oleh Keynes atau Boulding. Ya, saya masukin dulu ke website kami atau futurumcorfinance@gmail.com. Anda bisa lihat ini website kami atau futurumcorfinance@gmail.com. Anda bisa tulis email ke kami apabila ada pertanyaan menyangkut video ini ataupun konsep IRR. Saya mulai saja karena ini menyambung tadi bagian yang pertama, di mana awal daripada IRR itu IRR first introduce as saving bank analogy. Ini simple konsepnya, karena kalau kita deposito di bank ya tentu biasanya saldo bank ya, jadi balance in bank account itu akan fix umumnya ya, kecuali Anda withdraw principalnya. Tapi pada waktu Anda bawa ke dalam project finance ataupun property evaluation, ini menjadi problem. Saya ngambil contoh dari bacaan ya Kelsen itu tahun 1976 ya, memberikan contoh misalnya ini year ya, saya kasih contoh year, sama juga ya deposit, kemudian kita menggunakan sama dengan ini formatnya ya, deposit, withdrawal, cash flow ya. Saya bisa copy ini ke sini, saya pakai aja Ctrl C and then you go here. Deposit, interest, withdrawal. Ini Anda harus ingat nih, karena IRR itu sebetulnya behind that IRR ini sebetulnya yang terjadi. Alright. Jadi saya bikin dulu misalnya year-nya 0, kemudian kita bikin agak panjang ya, karena ini konsepnya di project finance ya, berarti 10 tahun atau di property. Kelewatan. 10 tahun berarti Anda katakan deposit pertama kali, ini pakai saving bank analogi juga ya, using saving bank analogy. Jangan lupa ini konsep yang diperkenalkan oleh Keynes atau Boulding. Berarti Anda pertama kali misalnya Anda invest 100.000. Kemudian di sini Anda tahu saldo Anda 100.000. Kemudian withdrawalnya Anda tahu ya, Anda katakan Anda sudah tahu 9.000, Anda mau tarik misalnya tahun ke-3 kosong, tahun ke-4 kosong, tahun ke-5 Anda mau tarik 7.000, lalu Anda mau tarik 8.000 ya, 9.000, 10.000, 11.000, dan terakhir Anda mau tarik berikut dengan prinsipal Anda 112.000. A bit kompleks tahun keempat, katakan Anda karena sudah menarik 10.000 dan 9.000 pada tahun ke-1 dan kedua Anda mau masukkan ya 1.000. Jumlah ini kecil aja. Ini saya bikin free span aja ya. Berarti 10. Nah, balance-nya yang Anda tahu pada akhir tahun ke-10 itu Anda 0, karena Anda sudah tarik semua prinsipalnya. Nah, disinilah menjadi letak permasalahannya. Disinilah menjadi letak permasalahannya. Perhatikan. Saldo di rekening Anda dari tahun pertama sampai tahun ke-9 di dalam project finance ataupun di dalam property real estate analysis Anda tidak tahu. I put black. You just do not know. Ini yang Anda tahu semua. Anda tahu withdraw-nya, Anda tahu ini, Anda tahu ini, tapi Anda tidak tahu ini. Cash flow-nya jelas Anda tahu. Ya, karena ini kan berarti deposit berarti minus ya. Kemudian withdrawal-nya berarti otomatis tinggal 10. Sebentar, berarti ini saya kurang dengan ini. Anda tarik ke bawah sini. Ya, jadi ini adalah cash flow pattern-nya. Ini tentu aja Anda tahu cash flow pattern-nya.
Oke, jadi Anda tahu Anda deposito, berarti ini Anda deposit, kemudian Anda withdraw, tapi Anda nggak tahu bunganya. Jadi bunganya ini yang kita harus cari. Nah, oke, perhatikan ini konsepnya penting. Ini adalah bunganya. Ini Anda harus cari. Oke, ini saya copy ke bawah. Ini Anda harus cari. Oke, yang bunga ini. Nah, ini Anda sudah tahu. Nah, Anda tuh bisa menghitung IRR-nya. Padahal bunganya belum tahu. Dan saldo daripada setiap periode Anda tidak tahu. Tapi IRR-nya bisa dihitung. Karena pola cash flow-nya ketahuan. Oke, saya taruh di sini aja gampangnya ya. IRR, kemudian Anda blok. Oke, Anda dapat IRR-nya 7,51%. Saya munculin formula teks supaya Anda bisa lihat formula yang saya pakai. Oke, jadi 7,5%-nya adalah IRR. Oke, 7,5%. Saya kasih warnanya hijau, Anda bold. Oke, artinya apa? Ini bisa Anda hitung. Ya, tinggal saya copy aja ke sini. Ya, ini saya taruh di sini ya. 7,15%, ini berarti adalah interest rate atau sama dengan IRR. Kenapa nih IRR? Karena saldo terakhirnya 0 ya. Jadi jangan lupa kenapa ini IRR, karena saldo terakhirnya 0. Jadi Anda bisa menggunakan konsep IRR. Ya. Oke. Ini saya bikin absolute F4, kemudian saya tarik ke bawah. Dan Anda bisa ngitung bunganya. Tinggal ini bunganya sama dengan, ikutin, ini sama dengan saldo awal dikali dengan 7,5%. Oke. Berarti balance-nya sekarang saya buka. Kita tadi belum tahu ya balance-nya ya. Sekarang saya buka. Saya kasih warna not yellow. I think this. Oke, sekarang kita udah mulai tahu nih. Berarti ini saldonya sama dengan saldo awal, beginning balance plus bunga kurang withdrawal. Oke, kemudian ini rumus saya tarik ke bawah. Masih 0 karena saldo awalnya belum kita isi. Dan ini kemudian kita tarik ke bawah. Oke, sekarang kita udah dapat nih. Perhatikan, ini menjadi beginning balance. Jadi awalnya kita nggak tahu saldonya, saldo setiap periode ya, setiap tahun. Tapi sekarang kita udah bisa hitung pada waktu kita menemukan IRR-nya. Oke, ini 103, loh ini kok bisa 0? Gampang. Jadi Anda punya saldo awal 103, tambah dengan bunga Anda dikasih oleh bank, kurangkan dengan yang Anda tarik. Kok tidak persis 0 nih? Masih ada selisih 1514. Oh, oke, saya lupa menambahkan ini, karena ada depositnya. Oke, sebentar ya, berarti ini saldo akhir sama dengan saldo awal, tambah deposit baru, jadi balance of account tambahin dengan deposit, tambahin dengan interest, kurangi dengan withdrawal. Saya tarik ke bawah. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, saldonya sudah 0 nih. Perhatikan. Sini. Saya hitung dari mana nih? Ini sama dengan saldo awal ditambahkan dengan deposito. Saldo awal ditambahkan dengan deposito, tapi kebetulan ini 0, kurangkan dengan bunga yang dikasih oleh bank, dikurangkan dengan yang Anda tarik, pasti sisanya sudah 0. Oke, tetapi kalau Anda sudah mulai memperhatikan hal ini, inilah yang menjadi permasalahan nih. Ini yang saya kasih warna nih, yang saya kasih warna merah, ini jadi permasalahan. Karena di dalam project finance maupun di dalam property atau real estate analysis, ini tidak bisa dihitung semudah seperti Anda menghitung deposito, penempatan dana di bank, ya. Karena ini tentu nilai market value-nya ya, saya insert ya, mengganggu nggak di atas? Enggak. Kalau tidak mengganggu, berarti saya insert di sini aja.
Berarti ini adalah market value of the project or property ya. Nah, ini semua tidak ada yang tidak akan sama. Ya, jadi kalau saya kasih warna di sini, warnanya saya kasih berbeda sedikit, biru katakan ya. Ini semua Anda bisa tergantung kondisi market, kemudian prospek pembeli, kemudian di industri dan sebagainya. Jadi nilainya bisa aja Anda isi, katakan ini 100.000, Anda bisa menjadi 125.000, kemudian ini 145.000, turun menjadi 80.000, misalnya kondisi market lesu, Anda bisa misalnya 90.000, drop bahkan sampai 50.000, misalnya karena benar-benar lagi krisis, kemudian up lagi ke 65.000, kemudian menjadi katakan 67.000, pick up a little bit, kemudian sampai end up di 75. Bahkan di terakhir pun masih bisa mempunyai nilai, katakan 75.000. Oke. Nah, kalau ini yang terjadi, IRR-nya menjadi tidak relevan lagi. Kenapa? Karena IRR menghitung bunga dari prinsipal, sedangkan prinsipalnya berubah-ubah. Ya, jadi bagaimana Anda menghitung IRR? Inilah yang menjadi problem dengan IRR. Ya, inilah yang menjadi problem. Jadi ini kalau kita lihat ya, ada perbedaan. Oke, kalau ini saya copy ke bawah. Nah, Anda perhatikan. Nah, sedangkan bunga yang dihitung oleh IRR itu dihitung dari sini. Nah, kalau ininya berubah, jelas ininya berubah. Asumsi kita udah tahu nih. Kita hitung misalnya ini dikali dengan ini. Oke, ini berarti saldo awalnya sama ya. Katakan sama ini. Oke. Ini sebentar. Saya samakan aja formatnya. Oke, berarti ini kalau saya hitung dari awal, berarti ini 7,5% kali saldo awal. Oke, ini saya tarik ke bawah. Oke, berarti kita lihat ini semua saldonya nggak ada yang sama dengan yang dihitung oleh IRR. Perhatikan, ini tidak sama lagi dengan IRR-nya. IRR menghitung 7152, tahun pertama masih sama, tahun ke-10 udah sampai 1 tahun nggak ada yang sama. Nah, inilah bahayanya IRR. Makanya saya bilang IRR ini sebetulnya very static, ada dan strong assumption, sedangkan kondisi kalau kita terapkan di project finance ataupun properti belum tentu dia bisa. Nanti kita dalam video seri part yang ketiga dan keempat saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang melekat kepada IRR. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda dan hati-hati menggunakan IRR. Terima kasih.